Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita masuki Paskah yang kedua, yang kita renungkan firman Tuhan dari Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Seperti yang sudah kita baca, maka perenungan kita diberi judul pengenalan akan Tuhan, kunci kehidupan damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa suasana yang bisa kita rasakan ketika cinta atau kasih hadir atau kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita? Dan sebaliknya, apakah yang kita dapat rasakan ketika cinta atau kasih itu tidak terwujud di dalam kehidupan kita? Tentu kita masing-masing bisa merasakan perbedaannya. Kitab Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 menggambarkan adanya kehidupan yang begitu bahagia, damai dan sejahtera itu dalam satu komunitas atau relasi serta komunikasi anggota komunitas itu dalam kehidupan bersama. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentunya relasi komunikasi yang dijalin di dalam komunitas itu adalah relasi yang berdasarkan kasih. Tentunya di dalam kasih mereka tidak saling mengancam dan membahayakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi Yesaya menggambarkan pihak yang paling lemah saja hidup nyaman, hidup aman di tengah-tengah komunitas itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini ada gambaran anak lembu, singa dan anak kecil ada bersama-sama. Tidak ada ketakutan di sana. Singa beruang yang adalah binatang buas, biasanya garang, berubah bukan saja tabiatnya melainkan juga makanan mereka. Ular tedung, ular beludak, bahkan ular berbisa dan ular menggambarkan perilaku yang licik dan berbahaya. Siapa saja yang jadi mangsanya tidak dibiarkan lolos begitu saja. Di sini Yesaya menggambarkan anak balita yang belum lepas susu bermain-main dekat sarangnya dan mengulurkan tangan kepada ular beludak. Dan pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana bisa ada kehidupan seperti itu di dalam dunia ini? Satu hal yang menjelaskan dan menjadi jawab adalah ayat 9 dari pasal 11 kitab Yesaya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Itu dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Itu tidak ada yang menyakiti atau melukai dan menghancurkan atau membinasakan. Dalam artian yang demikian dapat kita pahami bahwa pada dasarnya mereka semua punya potensi untuk berbuat jahat, untuk saling memangsa, untuk saling membunuh dan membinasakan. Tetapi hal itu tidak mereka lakukan. Mengapa? Kuncinya ada pada perkataan. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pernyataan Yesaya ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhanlah yang mengubah mereka,
mengubah tabiat mereka yang garang dan berpotensi untuk memangsa, menghabisi, dan mematikan menjadi pribadi-pribadi yang lembut, pribadi yang kalem dan tidak menakutkan, juga tidak membahayakan. Mereka telah berubah, tidak lagi melihat domba, anak lembu, anak kecil sebagai yang lemah, yang berpeluang untuk menjadi pemuas hasrat mereka. Sebaliknya mereka malah menjadikan mereka bagian dari diri mereka, yaitu sebagai kawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata pengenalan akan Tuhan. Kata ini hanya dipakai untuk menjelaskan pengetahuan tentang Allah, yakni pengetahuan paling tinggi, hikmat paling utama, tentang hakikat Allah yang tampak dalam kasih-Nya, kebenarannya, keadilannya, kekudusannya, kemuliaannya, kebesarannya, dan kemahakuasaannya. Dunia dan segala isinya, khususnya manusia, pasti akan mengalami damai sejahtera dan sukacita kehidupannya tatkala hidup dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah menumbuhkan cinta untuk mengasihi, untuk menyemangati setiap orang. Cinta atau kasih akan mengubah wajah dunia yang garang, yang seram, menakutkan menjadi wajah yang ramah, bersahabat. Tidak adanya kasih serta pengenalan akan Allah menimbulkan ketakutan, saling menerkam, mencapik, membunuh, dan membinasakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Melalui firman-Nya, pada saat ini kita semua diajar bahwa tidak ada jalan atau cara lain agar hidup kita mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita yang abadi, selain semakin mengenal siapakah Allah dalam hidup kita. Sebab ketika kita semakin mengenal siapakah Allah, maka tentulah juga kita semakin mewujudkan hidup dalam kasih sejati. Pengetahuan dan pengenalan akan Allah membuat diri kita mau tunduk kepada Allah yang mengontrol hidup kita dan selalu memotivasi agar hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kehidupan setiap kita seluruhnya dibimbingnya untuk mengembangkan potensi baik, yaitu kasih, demi menghadirkan kehidupan bersama yang baik, aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati.